Kita sudah pernah ke tahun 1883, melihat Krakatau meledak dan mengguncang dunia. Kita juga sudah ke tahun 536, melihat matahari mati dan peradaban Romawi runtuh gara-gara Krakatau. Tapi, dengarkan saya baik-baik. Jika letusan Krakatau 1883 adalah sebuah petasan dan bencana tahun 536 adalah sebuah granat tangan, maka apa yang ada di bawah kaki saya sekarang adalah bom nuklir. Ini bukan sekadar bencana alam, ini adalah extinction event, peristiwa kepunahan. 74.000 tahun yang lalu, monster ini bangun dan nyaris menghapus umat manusia dari muka bumi. Kita semua, Anda dan saya, adalah keturunan dari segelintir orang yang selamat dari kiamat ini. Log misi, Sumatra Purba. Mari kita lihat wajah asli dari Danau Toba. Koordinat terkunci. 74.000 tahun sebelum Masehi. Selamat datang di Sumatera, versi Purba. Lupakan Danau Toba yang kalian kenal. Air biru tenang itu belum ada. Gantinya, lihat raksasa itu. Gunung Toba, supervulkano yang sedang tidur nyenyak. Tingginya menembus awan, puncaknya tertutup salju tipis di tengah tropis. Ini adalah atap Nusantara di zaman itu. Hutan di sini lebat, lembab, dan asing. Lihat gajah-gajah itu, gadingnya lurus dan panjang. Itu stegodon. Harimau purba mengintai di balik pakis raksasa. Dan di sana, nenek moyang kita, kelompok kecil manusia purba. Mereka hidup sederhana, berburu, bercanda, menatap bintang. Mereka tidak tahu bahwa tanah yang mereka pijak adalah tutup panci presto terbesar di bumi. Di bawah keindahan ini, magma sedang mendidih, menunggu satu retakan kecil untuk mengakhiri dunia. Dan akhirnya, momen itu tiba, bukan dengan gemuruh, tapi dengan keheningan yang pecah. 1 detik, dunia masih ada. Detik berikutnya, langit runtuh. Lihat itu, kolom abu setinggi 80 km menembus atmosfer, menyentuh tepi luar angkasa. Suaranya, ini bukan ledakan biasa, ini adalah jeritan bumi. Gelombang kejutnya meratakan hutan Sumatera dalam sekejap mata. Gajah, harimau, pohon raksasa lenyap menjadi debu panas. Dari orbit, lubang raksasa menggapang di perut bumi. Magma dimuntahkan dengan kekuatan ribuan bom nuklir. Siang hari berubah menjadi malam abadi. Hujan batu apung dan kerikil panas menghujani Asia Tenggara. Ini bukan perang, ini adalah penghapusan massal. Saya harus pergi. Gelombang panas pyroklastik mengejar dengan kecepatan suara. Tidak ada yang bisa selamat di radius ini. Tidak ada. Saya melompat beberapa minggu setelah ledakan. Lokasi ribuan kilometer dari Toba, di daratan India Purba. Seharusnya matahari bersinar terik di sini. Tapi lihatlah, siang hari tapi gelap gulita. Matahari hilang, ditelan oleh selimut debu vulkanik yang menutupi seluruh atmosfer bumi. Ini bukan mendung biasa. Ini adalah hujan abu yang tidak pernah berhenti. Berhari-hari, berminggu-minggu. Hutan tropis yang hijau kini berubah menjadi gurun abu-abu. Lapisan abu di sini mencapai ketebalan 6 meter. 6 meter, itu setinggi rumah 2 lantai. Pohon-pohon mati tercekik. Sungai-sungai berubah menjadi lumpur semen. Hewan-hewan purba, mereka tidak punya kesempatan. Paru-paru mereka penuh dengan kaca vulkanik mikroskopis. Mereka mati bukan karena api, tapi karena tidak bisa bernapas. Dunia yang dulu bising dengan kehidupan, kini sunyi senyap. Hanya ada suara angin dan debu yang terus turun. Setelah kegelapan, datanglah dingin. Sulfur yang dimuntahkan Toba berubah menjadi cermin raksasa di atmosfer, memantulkan sinar matahari kembali ke angkasa. Akibatnya, bumi kehilangan panasnya. Suhu global anjlok 3-5 derajat Celcius. Di beberapa tempat, penurunannya mencapai 15 derajat. Ini bukan sekadar musim dingin, ini adalah percepatan zaman es. Tanaman tropis mati membeku dalam semalam.
Tanpa tanaman, hewan herbivora raksasa, stegodon, mammoth, rusa purba, kelaparan dan mati. Rantai makanan putus total. Bagi nenek moyang kita, para pemburu pengumpul, ini adalah mimpi buruk. Hutan yang dulu menyediakan buah dan buruan, kini menjadi kuburan es. Mereka tidak punya rumah, tidak punya stok makanan. Hanya kulit binatang tipis melawan suhu beku yang menusuk tulang. Ini adalah inti dari mimpi buruk itu. Para ilmuwan menyebutnya genetic bottleneck, leher botol genetik. Sebelum Toba meledak, ada ratusan ribu manusia purba yang tersebar di bumi. Tapi setelah musim dingin vulkanik ini, jumlah kita menyusut drastis. Data menunjukkan populasi manusia tersisa hanya sekitar 1.000 hingga 10.000 pasangan saja di seluruh dunia. Bayangkan, seluruh nasib spesies kita bergantung pada sekelompok kecil orang yang sakit dan kelaparan ini. Mereka terisolasi, terpisah oleh gurun es dan lautan abu. Di Afrika, di India, mereka berjuang bukan untuk hidup, tapi untuk tidak punah. Setiap kematian di kelompok ini bukan sekedar kehilangan nyawa. Itu adalah hilangnya satu cabang masa depan umat manusia. Jika mereka menyerah, cerita kita tamat. Tapi tunggu, sensor saya menangkap sesuatu di lembah Jureru, India. Di tengah abu vulkanik setebal 6 meter ini, ada nyala api. Mereka selamat. Sekelompok kecil manusia purba ini menolak untuk mati. Bagaimana caranya? Bukan dengan menjadi lebih kuat, tapi menjadi lebih cerdas. Bencana ini memaksa otak mereka berevolusi. Lihat alat batu di tangan mereka. Ini bukan kapak genggam kasar biasa. Ini teknologi baru, lebih tajam, lebih efisien. Mereka belajar menggali sumur mencari air bersih di bawah abu. Mereka belajar bahwa kita lebih kuat daripada aku. Di dalam gua yang dingin dan gelap ini, fondasi peradaban manusia modern sedang ditempa. Sifat gotong royong, kasih sayang, dan inovasi lahir dari kiamat ini. Mereka bukan lagi sekadar hewan yang bertahan hidup. Mereka adalah manusia. Saya kembali ke tahun 2026. Lokasi yang sama, tapi wajah yang berbeda. Lihatlah, air biru yang tenang, pulau Samosir yang hijau, angin sejuk yang menyapa wisatawan. 1, 2, 3. Siapa yang menyangka, surga ini dulunya adalah neraka. Setiap kali kalian melihat Danau Toba, jangan hanya lihat indahnya. Ingatlah, di bawah air tenang ini pernah terjadi ledakan yang nyaris menghapus nama manusia dari sejarah semesta. Toba pernah mencoba membungkam kehidupan, membuat dunia ini sunyi. Tapi lihat hari ini, 8 miliar nyawa memenuhi bumi. Suara tawa, tangis, dan mimpi kembali terdengar bising. Ini adalah bukti bahwa seberapa keras pun alam memukul, harapan tidak pernah benar-benar padam. Kehidupan selalu menemukan jalannya. Jadi, saat kalian berdiri di tepian kaldera ini, berterima kasihlah pada mereka yang tidak menyerah 74.000 tahun yang lalu. Karena merekalah kita ada. Log misi selesai. Time Rider out. Tulis pendapat Anda di bawah. Sampai jumpa di masa depan.